Di awal film kita ditampilkan sebuah kisah di mana pada zaman dahulu muncullah sebuah kerajaan kegelapan yang bernama Aseran. Dengan para penyihir yang kejam, mereka mencari sebuah rahasia kebangkitan abadi dengan membuat sebuah topeng dari tulang raja mereka dan membangkitkan kekuatannya dengan darah murni putrinya. Topeng itu dapat memanggil iblis yang sangat mengerikan dan memberikan kekuatan yang tidak ditandingi oleh manusia. Kemudian topeng tersebut dipecahkan menjadi beberapa bagian dan setiap suku mengambil satu pecahannya agar tidak ada lagi manusia yang menyatukannya dan membuat dunia menjadi kacau kembali. Adegan berpindah pada sebuah peperangan di mana ada seorang perempuan yang sedang hamil ikut dalam peperangan tersebut. Di peperangan itu, perempuan tersebut melahirkan seorang anak yang dibantu oleh suaminya. Seramnya nih, karena belum ada bidan waktu itu, jadi sang suami membedah perut sang istri menggunakan pisau. Dan setelah anak itu lahir, perempuan tersebut langsung meninggal. Dan disinilah awal cerita itu dimulai, di mana anak kecil tersebut adalah Conan. Scenes berpindah di mana Conan saat masih kecil mendapatkan tantangan bersama anak-anak lainnya dalam sebuah permainan, di mana mereka harus masuk ke dalam hutan dengan membawa sebutir telur puyuh di dalam mulutnya dan harus kembali dalam keadaan telur tersebut masih utuh. Dan seluruh anak-anak mulai berlari di tengah hutan. Ternyata anak-anak tersebut diserang oleh suku Asaren, dan seluruh anak kembali ke pemukiman kecuali si kecil Conan. Di mana dia malah membantai melawan semua suku Asaren tersebut dan memenggal kepalanya untuk dibawa pulang kembali dan diperlihatkan kepada ayahnya. Dan Conan berhasil, serta telur yang ada di mulutnya pun masih utuh. Setelah kejadian itu, Conan dibuatkan sebuah pedang oleh ayahnya. Dan dia dilatih dalam bela diri dan berpedang. Namun pedang yang dibuatkan ayahnya dianggap belum mampu digunakan oleh Conan. Dengan kesal, Conan berlatih sendiri dalam hutan. Namun saat sedang berlatih, terdengar suara hentakan kuda. Mereka adalah suku Asharen yang sedang menuju ke pemukiman. Suku Asaren ini berhasil melumpuhkan seluruh bangsa Cimmerian termasuk ayahnya Conan. Kemudian ayah Conan dipertemukan oleh pimpinan suku Asaren untuk mencari pecahan topeng yang disembunyikan oleh bangsa Cimmerian. Conan mencoba membantu ayahnya saat ayahnya hendak dibunuh dengan memotong hidung salah satu anggota Asaren. Akhirnya ayah Conan dan Conan tertangkap di rumah Conan oleh para suku Asaren. Singkat cerita, melalui anak dari pimpinan Asaren yang juga merupakan penyihir, ia berhasil menemukan pecahan topeng tersebut.
Di sini pimpinan Asaren mencoba kembali membangkitkan kekuatan dari topeng tersebut. This is what they worship. Unchan. Dan di sana ayah Conan mati dan Conan dibiarkan hidup. Kini Conan dengan pedang yang dibuatkan oleh ayahnya menaruh dendam kepada suku Asaren. Berlanjut ke Conan yang sudah dewasa. Conan dan temannya bernama Artus menyelamatkan banyak budak di koloni budak Zingarian. Dan membawanya ke Masantia. Setelah berpesta dengan para gadis yang dibebaskan mereka dari perbudakan, terdapat seorang tawanan yang kabur dari penjara dan dikejar oleh pengawal. Ternyata kapten para pengawal itu adalah salah satu orang yang membantai suku Cimmerian, yakni orang yang hidungnya terkena sebetan pedang Conan saat Conan masih kecil. Conan dengan sengaja ingin ditangkap. I am your prisoner. Dan saat di penjara, dia langsung mencari sang kapten. Where is the captain of the guard? Kemudian dia menemui kapten tersebut. Kapten itu sadar bahwa Conan adalah anak kecil yang menebas hidungnya dulu. Bukannya marah, sekarang kapten tersebut malah takut. Kemudian Conan bertanya di mana pemimpinnya dulu. Si kapten memberitahu nama dan lokasi pemimpinnya dulu itu. Dia bernama Kalarzim, yaitu raja kegelapan dari Asaren, yang tinggal di istana Kolkalbar di belakang hutan mati. Kemudian kapten tersebut mati dengan dibunuh oleh Scene beralih kembali ke sebuah biara Saipur. Seorang pemimpin sedang meramal seorang biarawati. Namun tak lama datanglah pasukan Asaren di biara tersebut. Mereka di sana bertujuan untuk mencari darah murni untuk membangkitkan kekuatan topeng yang telah berhasil mereka satukan. Pak Tua atau seorang pimpinan di biara tersebut menyuruh biarawati yang merupakan darah murni untuk kabur menggunakan kereta. Anak buah Kalarzim yakni Remo mengejar kereta yang membawa biarawati tersebut. Namun ketika akan menangkap, muncullah Conan. Conan menghalangi Remo untuk mendapatkan biarawati tersebut. Di sini Conan sadar, Remo adalah salah satu orang yang membantai bangsanya dulu. Remo pun dipukul Conan hingga pingsan. Conan di sini masih bermaksud memanfaatkan biarawati tersebut untuk bertemu dengan Zim. Di sisi lain, Zim dan anak buahnya mengecek satu persatu biarawati di sana. Dan mengancam Pak Tua agar memberitahu keberadaan sang darah murni. Namun karena kesal si darah murni tidak ditemukan, para biarawati pun dibunuh termasuk si Pak Tua. Dan datang anak buah Kalarzim yang mengatakan bahwa Remo dan anak buahnya sedang mengejar salah satu biarawati yang kabur. Namun setelah menunggu semalaman, Remo tak kunjung muncul. Esoknya Conan dan biarawati mulai berkenalan. Biarawati tersebut namanya adalah Tamara. Dan di sana Conan mulai mengetahui apa tujuan Kalarzim mencari gadis tersebut, yakni untuk membutuhkan darah sucinya untuk membangkitkan kekuatan kegelapan. Remo sempat membujuk Conan agar menyerahkan biarawati tersebut kepada Kalarzim, dan Kalarzim akan memberikannya emas. Karena tujuan Conan bukanlah uang melainkan membunuh Kalarzim, akhirnya dia mengirimkan surat tantangan kepada Kalarzim dengan cara melemparkan Remo menggunakan katapel raksasa. Akhirnya Conan dan Kalarzim bertemu di biara Saipur.
Di sana terjadi pertarungan antara Conan melawan Kalarzim serta anaknya. Pertama, Conan harus berhadapan dengan pasukan pasir yang merupakan sihir dari anak Kalarzim. Dia memang ahli sihir. Yes, of course you do. Dalam pertarungan tersebut, Conan hampir kalah. Namun akhirnya dia bisa kabur dengan cara melompat ke dalam laut. Kemudian temannya yaitu Arthas menyelamatkannya dengan menggunakan kapal. Di sana Conan merasa kesal karena gagal mengalahkan Kalarzim. I had him. All the tales that he told. Tak lama, kapal mereka diserang kembali oleh anak buah Kalarzim untuk menangkap Tamara. Namun dengan kerjasama Conan, Tamara dan Arthas serta beberapa anak buah Arthas, mereka berhasil mengalahkan anak buah Kalarzim. May you find what you seek. Setelah itu, Conan berpisah dengan Arthas dan Tamara. Tamara dititipkan kepada Arthas dan Conan akan kembali ke tanah kelahirannya. Saat tiba di daratan Cimmerian, mereka berpisah. Namun Arthas mempersilahkan Tamara untuk menemui Conan terlebih dahulu dan mengucapkan salam perpisahan. Dan Arthas akan menunggu di sini hingga esok pagi. Kemudian Conan dan Tamara akhirnya melakukan adegan tersebut di dalam sebuah gua. Setelah selesai, Tamara meninggalkan Conan yang masih tertidur. Ketika Tamara akan kembali ke kapal, dia ditangkap oleh anak Kalarzim dan dibawa ke istana Kolkalbar untuk diambil darah sucinya. Conan terbangun dan tersadar bahwa Tamara telah ditangkap oleh Kalarzim dan dia menemui teman lamanya, yakni Elasan, untuk membantu dia menuju ke istana Kolkalbar. Singkat cerita, Tamara sudah siap untuk dijadikan bahan ritual dalam membangkitkan kekuatan kegelapan. Sedangkan Conan dan Elasan pergi ke istana Kolkalbar melalui jalan rahasia. This is madness. Kemudian Conan langsung naik untuk menyelamatkan Tamara. Dia bertemu dengan penjaga dan hewan seperti kraken. Dengan susah payah, Conan membunuh penjaga dan hewan kraken tersebut. Dia membunuh salah satu penjaga dan menggunakan pakaian penjaga tersebut untuk menyelinap masuk ke istana Kolkalbar. Di sisi lain, kekuatan topeng sudah berhasil dibangkitkan. Terjadilah pertarungan sengit antara Kalarzim dan Conan. Tamara yang masih terikat di sebuah kayu ritual hampir masuk ke dalam jurang, namun diselamatkan oleh Conan. Setelah lolos, Tamara dikejar oleh anak Kalarzim dan Kalarzim dengan Conan. Conan sedikit kewalahan ketika menghadapi Kalarzim. Sedangkan anak Kalarzim berhasil dibunuh oleh Conan dengan memotong tangannya dan melemparkannya ke dalam jurang. Dan Tamara serta Conan terperangkap dalam sebuah jembatan. Tamara hampir jatuh dan dipegangi tali rantai oleh Conan. Namun Kalarzim datang dan akan membangkitkan istri Kalarzim melalui tubuh Tamara. Dengan keyakinan yang kuat, akhirnya Conan berhasil membunuh Kalarzim dengan cara merusak jembatan dan menjatuhkan Kalarzim ke dalam jurang. Dan Tamara selamat dari pengaruh kekuasaan topeng karena Kalarzim telah meninggal. Dan di akhir cerita, Conan dan Tamara berpisah. Dan film pun selesai.